Halo para pendengar setiap podcast Bistik. Di hari ini ada sesuatu yang beda dari podcast-podcast sebelumnya. Kali ini yang bakal jadi host untuk podcast kali ini adalah gua, Fala Nathaniel. Ya dari podcast sebelah lah, dari Poni. Bakal pandu kalian semua dalam podcast yang spesial kali ini. Dan kali ini juga gua nggak sendiri. Kali ini gue ditemenin sama Mas siapa nih? Halo, ada Mas Dandi di sini, Mas Nathan. Oke, halo Mas Dandi. Perkenalan dulu dong Mas Dandi nih. Boleh, Mas Dandi boleh ini, nih. Mas Dandi ini dari jurusan apa nih? Kalau saya sendiri dari informatika, Mas, informatika 2019. Asik, ini anak informatika banyak berarti nih yang kenal sama Mas Dandi ini. Karena selain Mas Dandi jadi ketua UKM 1 ini, Mas Dandi juga terkenal akan jiwa humble-nya ini loh. Wah, kan kayak gitu, Mas. Kan tadi gue bilang nih kalau Mas Dandi ini jadi ketua suatu UKM nih. Kira-kira apa? Boleh kasih tahu nggak nih Mas nih UKM ini apa yang dimaksud? Kalau sekarang ya, puji Tuhan, asik puji Tuhan. Saya sendiri jadi ketua UKM PMKT, Persekutuan Mahasiswa Kristen Teknik. Aduh, selain jiwanya humble, dan Mas Dandi ini juga ternyata jiwanya sangat religius nih, nyampe bisa jadi ketua pemimpin dari umat Kristen yang ada di Fakultas Teknik nih. Kira-kira itu aja nih perkenalan buat dari Mas Dandi nih. Selanjutnya kita bakal perkenalan lebih dalam dengan UKM PMKT ini nih, Mas. Oke, Mas, boleh gasin, gak pakai lama. Gasin, boleh. Boleh nih Mas Dandi nih cerita nih tentang UKM PMKT ini sendiri nih. Kira-kira UKM PMKT ini bisa secara singkat, jelas dan padat ini apa sih UKM PMKT ini? Oke, thank you Mas. Jadi mungkin aku jelasin dari awalnya ya. Boleh. Mungkin dari awal kebentuknya PMKT ya. Jadi boleh. Awalnya itu dulu PMKT itu waktu masih teknik gabung sama MIPA kalau nggak salah. Jadi udah ada kayak organisasi mahasiswa Kristen, udah ada yang kayak gitu. Tapi waktu teknik udah berdiri sendiri, muncullah gagasan dari angkatan-angkatan sebelumnya, abang-abangan dari PMKT buat kita berdiri sendiri dengan nama PMKT. Alasannya kenapa didirikan PMKT sendiri? Karena ada kerinduan untuk kita anak-anak Kristen yang ada di teknik untuk bersekutu, berkumpul, sama-sama mengenal Tuhan dan bisa merasakan kehangatan keluarga. Karena bisa dibilang kalau anak PMKT kebanyakan anak-anak rantau kayak gitu. Jadi untuk merasakan kehangatan keluarga, PMKT tempat yang paling benar lah sejauh ini kayak gitu. Kalau PMKT itu singkatan dari Persekutuan Mahasiswa Kristen Teknik. Ya, itu Mas Nathan jadi. Oke, berarti ini UKM ini bisa dibilang sangat apa ya, kayak tadi Mas Dandi bilang ini sebagai penghangat, sebagai keluarga juga buat umat Kristen yang ada di Fakultas Teknik nih. Berarti kalau kita bisa lihat berarti ini kalau UKM PMKT ini kekeluargaannya kayaknya erat banget nih ya, karena kayak tadi yang Mas Dandi bilang itu emang bener, rata-rata dari orang dari umat Kristen yang ada di Fakultas Teknik ini rata-rata anak rantau kebanyakannya. Yang jauh yang dari Sumatera. Banget. Dan kadang yang mendominasi juga dari Sumatera ya Mas Dandi ya. Iya, yang dominasi itu ya orang-orang luar Pulau Jawa lah. Kayak contoh, ini mungkin langsung contoh nggak apa-apa ya Mas? Boleh. Kayak saya sendiri itu asalnya kan dari Sumatera Utara kayak gitu. Saya sebelumnya nggak tahu lah Purbalingga itu bagian mana Indonesia. Jadi pertama kali ke Purbalingga yang jemput itu ada abang-abangan dari PMKT. Jadi kalau nggak dijemput ya saya mungkin sampainya Solo kemarin, bukan sampai Purbalingga. Jadi sebelum PMKT ini belum masuk jadi mahasiswa aja udah dirangkul ya para mahasiswa Kristen ini. Iya udah di lobi, masih di luar teknik udah di lobi kemarin kita. Jadi kekeluargaannya bener-bener terbangun nih, saling membantu walaupun belum jadi mahasiswa juga ya. Iya, belum pernah ketemu malahan, udah dijemput kemarin saya. Aduh gila, berarti ini
Aduh, keren banget berarti UKM PMKT ini nih. Apalagi ketuanya sekarang dipegang sama Mas Dandi nih, dipimpin sama Mas Waduh, Dandi. aduh berat ini kata-katanya. Jangan begitu Mas, jangan memberatkan saya. Boleh tahu nggak nih Mas Dandi nih, kalau di PMKT ini kan pasti kayak UKM yang lainnya di Teknik kan pasti punya proker ya Mas Dandi ya. Boleh Nah, dijelasin nggak nih proker yang ada di PMKT ini ada apa aja nih? Nah oke, thank you Mas. Ya tadi kayak gue bilang PMKT itu adalah sebuah organisasi yang memiliki jiwa kekeluargaannya. Tapi terlepas dari itu, kita juga sebuah UKM yang punya program kerja dan punya tanggung jawab. Jadi ada beberapa proker besar, mungkin aku sebutin proker besar aja. Kayak kita punya yang namanya Persekutuan Jumat. Aku langsung jabarin aja ini proker bagaimana. Boleh Mas, lanjut. Jadi kalau si Persekutuan Jumat ini adalah kegiatan anak-anak PMKT buat bersekutu ya, buat sharing-sharing tentang firman Tuhan dan ya dengar khotbah dan segala macam. Diadainnya itu ya sesuai namanya hari Jumat kayak gitu. Selanjutnya ada kegiatan Natal. Natal sudah pasti semua orang tahu Natal itu apa. Kegiatan ya sukacita lah buat kita orang Kristen. Ucapan syukur karena kelahiran Tuhan kita, jadi kita ngerayain bersama. Biasanya tuh anak-anak PMKT ngadain acara Natal di gereja-gereja, tapi sekarang karena corona kita ngadainnya online kayak gitu ibadahnya. Terus ada proker yang namanya retreat. Retreat ini kayak apa ya bilangnya? Apa nih kayak kaderis? Nah apa ya, nih? bener. Kayak kaderisasi ya? Ya kayak kaderisasi buat maba-maba gitu. Tapi bukan kaderisasi supaya mereka masuk PMKT, bukan kayak gitu ya. Kalau kita kaderisasi PMKT nggak ada sebenarnya kaderisasi jadi anggota. Nggak ada ya. Sekedar punya agama Kristen otomatis masuk PMKT. Jadi anggota. Gitu. Nah betul. Jadi si retreat ini kayak acara apa ya, perkenalan kita ke mahasiswa baru lah. Sekaligus acara ibadah pertama mereka di PMKT kayak gitu Mas. Sharing asik lah, apalah istilahnya nggak ngerti ngomonginnya. Jadi bisa dibilang kalau retreat ini kayak acara pertama kayak apa ya, kayak gimana ya ngomongnya, kayak acara apa ya bilangnya, family gathering gitu nggak sih? Iya, kayak pendekatan pertama tadi yang kayak dibilang pendekatan pertama, dan ini juga kayak upaya kayak first time mereka bareng-bareng sama UKM PMKT ini ya Mas ya. Ya iya, jadi kayak pengenalan mereka sama UKM PMKT dan ibadah pertama lah. Jadi untuk mengenal orang pertama isi PMKT, jadi di situlah buat maba-mabanya Mas kayak gitu. Jadi juga di retreat ini kan sama lah kita, dan waktu itu kita ngerasain kalau di retreat ini, aku juga ngejelasin dikit ya. Jadi kalau di retreat ini kayak satu angkatan itu, misalkan dulu kita angkatan 19, semua semua mahasiswa Kristen yang ada di angkatan 19 ini dikumpulin, kita jadi biar kenal satu sama lain. Oh, yang teman kita yang seiman itu ini dia. Sama juga kita dipertemukan sama kating-kating kita, sama senior-senior kita yang misalkan saya waktu itu gue 19, ada yang angkatan 17, ada yang angkatan 16, bahkan yang udah lulus pun masih berkunjung juga, masih menjalin kekeluargaan sama kita, masih bertemu juga, masih bercanda-bercanda waktu itu ya Dan ya. Ya benar. Jadi kayak waktu itu aku hampir lupa loh kalau kita itu retreat bareng. Jadi dulu itu ya retreat itu bener-bener nggak kenal angkatan, semua angkatan ada di situ dulu. Jadi ada sesi sharing ke angkatan tua, kita dikasih tahu kalau dunia kuliah itu bagaimana, dan orang Kristen ketika menghadapi dunia kuliah yang menurut aku pribadi dunia yang cukup keras itu harus bagaimana. Itu semua kita pelajari waktu retreat kayak gitu kemarin. Dan ya enjoy lah acaranya yang pasti. Ya pasti karena kita UKM yang basic yang keagamaan juga, pasti di retreat ini ada ibadahnya juga, pendekatan rohani satu sama lain, dan juga dipimpin sama senior-senior kita yang emang udah berpengalaman juga dan bagus di bidang itu ya Dan ya, di bidang rohani Kristen. Nah benar, tapi aku sedikit meluruskan. Jadi kalau dibilang sudah benar dan sudah berpengalaman,
lebih ke arah sudah mengerti kehidupan kuliah, tapi untuk kehidupan rohaninya kita masih belajar bareng-bareng lah. Soalnya kan kehidupan agama itu tidak ada tolak ukur pastinya. Buat mereka sudah baik, sudah expert di situ, jadi nggak ada tolak ukur. Jadi aku rasa kehidupan kuliah mereka sudah lebih baik daripada kita karena sudah lebih berpengalaman. Tapi kalau untuk rohani kita belajar sama-sama untuk menjadi yang baik dan benar kayak gitu. Kelihatan kan bijaknya ini dari ketua PMKT ini Mas Dandi. Waduh. Itu saya nyontek Mas dari Google. Berarti ini sambil searching nih. Iya, ini lagi buka Google saya sekarang. Kata-kata yang baik buat podcast. Ini ada keluar di beberapa listnya. Oke, selain tadi ada retreat tuh ada apa lagi Mas nih? Tadi udah ada 3 proker ya. Ada proker namanya itu kunjungan kasih. Jadi si kunjungan kasih ya kayak biasa kita ke tempat orang yang kita rasa perlu dibantu dan kita bantu kayak gitu. Biasanya sih PMKT ke tempat teman-teman kita yang kurang beruntung, ke panti asuhan dan memberikan bantuan semampunya kita sendiri kayak gitu. Sama aku lupa satu proker tadi Mas. Apa tuh? Di proker pertama ini masih bagian dari proker pertama persekutuan Jumat. Tapi kita ada yang namanya persekutuan Jumat gabungan. Nah, nih proker yang satu ini nih biasanya paling ditunggu-tunggu nih sama anak PMKT. Soalnya di persekutuan Jumat ini kita ibadah bareng sama fakultas lain. Apalagi kalau udah ibadah sama anak FIB, FEB gitu. Aduh. Anak-anak teknik paling semangat bro, ingin ibadah setiap hari rasanya. Kalau kayak gitu juga apa namanya? Ibadah gabungan ini karena sekarang online kayak kurang berasa ya Mas ya. Kalau kalau offline ini antara bisa teknik yang ke FIB atau fakultas lain atau biasa fakultas lain yang ke teknik nih Mas? Kalau di gabungan sih ganti-gantian sesuai kesepakatan bersama sih Mas. Ya memang kalau kayak di online ini rada-rada kurang gitulah. Ya karena nggak bisa melihat langsung. Jadi kalau offline kan kita, yang aku ingat itu dulu kita pernah ke Fakultas Pertanian. Terus ya aku belum ngerasain sih anak fakultas lain datang ke Purbalingga. Soalnya kan teknik jauh. Teknik jauh dan lumayan apa ya? Kalau orang luar ke teknik itu kayak bilangnya lumayan capek. Ya, agak janggal lah karena kejauhan juga. Oke Mas, mau ada yang dibedah lagi nggak nih prokernya nih, antara tadi kan ada Natal, ada kunjungan kasih sama ibadah Jumat. Bentar Mas, saya lihat contekan dulu ada nggak yang ketinggalan. Kayaknya sih untuk proker-proker besar itu dulu, tapi kalau proker-proker yang kecil mungkin aku jabarin aja yang aku sebutin. Kita ada namanya musik cover lagu, nanti diposting di Instagram PMKT dan segala macam. Selanjutnya ada PMKT e-sport buat anak-anak PMKT yang doyan main game. Kemudian ada apa ya? Nggak ada sih, itu aja kayaknya. Aku rada lupa juga. Gimana nggak bakat jadi ketua? Nggak bakat jadi ketua, tapi kayak PMKT ini, warga-warga PMKT pada percaya sama Mas Dandi nih buat pimpin PMKT nih. Karena saya jago gimmick, jadi orang-orang percaya. Ya gitu juga dong. Kan ini salah satu cara Tuhan, salah satu langkah Tuhan untuk membuat Mas Dandi ini jadi lebih baik ke depannya. Wah, bener Mas, setuju. Ini aku langsung jabarin ya. Ini bener-bener aku pengen sampein banget ke semua orang yang dengar podcast ini sekarang. Nggak apa-apa kan aku langsung to the point kayak gini kan? Boleh. Banyak orang yang diajak masuk PMKT itu sering bilang kayak gini, aku nggak sebaik itu, aku nggak serohani itu buat masuk PMKT kayak gitu. Hey Anda tidak kenal saya. Saya juga tidak nyangka saya jadi ketua PMKT hari ini dan bisa ngomong seperti ini. Jadi buat orang yang dengar podcast ini dan punya pemikiran seperti itu, udahlah, pemikiran kayak gitu tuh nggak dibenarkan. Kalian semua itu bakal dilayakkan oleh
Tuhan. Jadi nggak ada orang pilihan yang masuk PMKT, nggak ada orang suci yang masuk PMKT. Kita itu semua sama pada dasarnya. Tergantung cara kita bekerja ke depannya bagaimana, nanti bisa kayak gitu. Jadi sesuai sama yang Mas Dandi tadi bilang ini, kalau umat teman-teman Kristen ini udah pada tahu Tuhan tuh punya banyak cara buat memakai kita sebagai alatnya di dunia ini. Aduh. Oke, lanjut nih Mas Dandi nih. Kan kita tadi udah lumayan cerita sedikit nih tentang keadaan internal di PMKT di antar umat, antar angkatan, atau sesama angkatan. Kayak yang tadi Mas Dandi bilang nih. Bahkan Mas Dandi belum pernah ketemu sama cutting PMK senior ini yang PMKT ini, tapi senior ini mau ngejemput Mas Dandi, mau nemenin Mas Dandi buat ini. Mungkin Mas Dandi bisa cerita sedikit nih keadaan internal lain yang ada di PMKT nih. Oke, sip Mas. Kalau dibilang keadaan internal PMKT ya, kalau dari keanggotaan ya kayak aku bilang tadi, yang pertama kita kekeluargaannya itu benar-benar hangat lah. Aku sendiri bisa bilang hangat karena aku bisa ngerasain dari aku dijemput ke stasiun, aku diajak ibadah bareng, aku diajak ke gereja, aku nggak punya motor, aku dijemput, aku datang ke kosan sama abang-abangan PMKT, bahkan sampai di Burjo juga ada abang-abangan PMKT. Bahkan sampai di Militan pun ada kakak PMKT. Jadi ya benar-benar kalau kekeluargaannya nggak bisa dipungkiri, PMKT benar-benar top lah menurut aku. Yang kedua, kalau keadaan internal, karena bisa dibilang PMKT hitungannya minoritas ya. Jadi orang-orangnya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu bisa dilihat ada di sini ada di situ kayak gitu. Tapi karena sedikit itu, jadi rasa keluarganya bisa sehangat ini dan sebesar itu. Tapi kadang ada beberapa hal yang kayak aku bilang sebelumnya, banyak orang yang berpikir dua kali untuk masuk PMKT dikarenakan ya mereka tidak merasa layak dan mereka tidak merasa suci, atau jangan suci, bahasanya apa yang enak ya, mereka tidak merasa pantas lah. Cocok, iya pantas. Karena mereka bilang aku terlalu begini, aku terlalu begitu. Tidak bro, tidak ada seperti itu. Anda belum tahu kalau saya kuliah offline. Nah, itu tidak baik. Tadi kayak yang dibilang Mas Dandi tadi, emang bener kalau di PMKT itu kayak tadi dibilang kayak kita gereja tuh bareng, kita ibadah bareng, kayak mungkin antar angkatan juga nanyain, misal pas mau hari Minggu nih kita saling nanyain, pada ada yang gereja nggak di sini, ntar kita bareng ya. Ada yang punya atau ada yang nggak punya motor tapi mau gereja, ntar dijemput kayak gitu. Nah, bener banget Mas. Saya dulu kuliah nggak pakai motor, dijemput mau ke gereja. Jangankan ke gereja, dulu pertama nongkrong di ada di PBG, nggak tahu, lupa aku namanya. Itu anak PMKT ngajak saya dijemput loh. Kayak bener-bener wah nggak kenal tapi ngejemput, kayak mantap betul ini. Terus juga kalau dulu pas kuliah offline itu, misal yang para maba-maba itu kan bakal ada kelas agama, Bu. Tapi kelas agamanya ini di kampus utama, waktu itu saya dulu di FH. Gue waktu itu di FH. Di hukum atau FEB ya? FEB ya? Oh ya, di FEB. Jadi tuh sebelum berangkat juga kita kayak kumpul dulu yang mahasiswa Kristen ini yang ambil kelas agama ini, kumpul dulu kita di Fakultas Teknik, ntar berangkatnya bareng, pulangnya bareng juga. Sama karena kayak tadi nggak ada banyak yang ada aja yang nggak punya transportasi buat ke sono. Jadi dengan cara itu juga kita jadi semakin dekat, kita jadi semakin rasanya kayak makin plek, makin nempel gitu satu sama lain. Wah, betul Mas. Saya kemarin tuh kuliah tuh nggak punya motor, nggak punya apa-apa, tapi berasa kayak udah punya semua loh. Kayak ada ini, mau ke sini ada kendaraan, mau ke gereja ada kendaraan, mau ke nongkrong ada yang jemput, mau ke kuliah ke pusat ada aja yang jemput kayak gitu. Berasa udah punya 7 motor, padahal nggak punya apa-apa. Jadi kalian buat para mahasiswa baru yang dengar podcast ini yang jadi kalian bisa tahu nih keadaan
misalkan ntar kuliah offline itu bakal gimana, kalian punya gambaran nih. Kalian bisa ibadah bareng-bareng sama senior kalian. Nggak usah, buat di PMKT ini nggak bakal ada jarak, nggak bakal ada gap, nggak bakal ada kayak adik senior nggak enak, nggak bakal ada kayak gitu, karena kita semua ini satu keluarga, kita semua ini apa ya, sahabat gitu. Benar, Jadi nggak Mas. usah ada rasa nggak enak atau malu-malu atau rasa takut gitu. Aduh, apalagi takut tuh. Jangan. Buat pendengar ini maba yang mau gabung PMKT, jangan pernah mikir, aduh, gimana ya nanti PMKT, apakah kakaknya galak? Hey, tidak dong. Lihat saja saya sangat baik. Tidak ada yang galak di PMKT. Tidak ada senioritas di PMKT, teman. Terus juga buat syarat masuk apa? Nggak sebenarnya buat kalian yang mahasiswa Kristen ini, kalian otomatis jadi anggota PMKT. Ya, itu sudah otomatis dan sudah tertulis di ADART PMKT. Jadi, kalau kalian Kristen dan masuk teknik, otomatis kalian sudah anggota PMKT. Terlepas dari kalian ikut ibadah atau enggak ikut ibadah, sering bergabung, sering kumpul atau enggak, tetap kalian adalah keluarga besar PMKT gitu. Nah, selanjutnya itu keputusan kalian, kalian mau ikut organisasi di PMKT atau melayani di PMKT, itu ada di tangan kalian selanjutnya. Tapi Mas Dandi ini pasti berharap bakal pengen banyak banget nih antusias dari mahasiswa baru buat PMKT di tahun ini dan tahun selanjutnya nih. Wah, kalau bisa mah, kalau ada mahasiswa teknik Kristen yang baru 34 yang PMKT, Mas. Kalau saya harapannya kayak gitu. Soalnya apa ya? Karena PMKT ini UKM ya. Jadi ya seperti orang-orang pada umumnya UKM pada umumnya UKM itu lebih di nomor 2 kan kayaknya daripada hima ya. Karena kan si mahasiswa baru itu sendiri kan masih ada tanggung jawab tersendiri di hima. Dari ya namanya jurusan yang punya jalannya masing-masing, kayak jaga himpunan, organisasi dan segala macam itu ya. Itu sudah jadi tanggung jawab maba dan nggak bisa dipungkirin seperti itu. Jadi nggak bisa disalahin juga hal-hal seperti itu. Jadi harapannya buat maba-maba, jangan sampai kalian lupa lah untuk bergabung ke PMKT. Dan kita juga di PMKT ini bakal butuh banyak sumber daya manusia nih, karena tadi yang kayak kita bilang, kita punya persekutuan Jumat. Persekutuan Jumat di sini pasti buat apa? Orang Kristen pasti tahu, kita persekutuan itu ibadah itu bakal butuh talenta musik dan juga talenta buat memimpin ibadah tersebut. Dan juga selanjutnya kayak ada Natal nih. Dari Natal sebelumnya di PMKT ini kita bakal butuh pemain musik kayak seperti drum, keyboard, vokalis atau gitar. Kita bakal butuh banyak dari itu. Dan buat kalian juga yang mahasiswa baru ini bisa menyalurkan bakat kalian melayani Tuhan dengan cara tersebut. Mungkin kalau kalian kalau di rumah bisa nih ke gereja yang di rumah itu biasa kalian melayani, dan jangan karena kalian udah kuliah jadi kalian nggak melayani lagi. Kalian harus tetap melayani dengan cara di PMKT ini. Betul, Mas? Betul, sangat setuju. Jadi ada juga nih, Mas, beberapa kasus kayak orang udah melayani di luar PMKT, ketika diajak di PMKT kayak nggak dulu kayak gitu. Cuman ya itu kan pilihan masing-masing orang. Betul. Kalau nggak salah dulu Mas Nathan waktu Natal 2019 main drum ya, Mas ya? Betul, main drum. Saya ingat banget itu Mas Nathan main drum, gantengnya maksimal. Aduh, malu. Buat pendengar podcast ini, cewek-cewek yang cari cowok jago main drum, jangankan drum, hatimu pun bisa bergetar dibuatnya. Najong. Jadi kalau dari internal PMKT mungkin sejauh ini kayak gitu sih, Mas. Yang paling besar itu kekeluargaan dan kehangatannya lah. Kalian bakal rasakan itu. Apalagi buat anak rantau ya. Saya sendiri anak rantau, bener-bener merasakan kehangatan itu. Wah, pakai banget wahnya. Kalau kata orang Batak, wah kali.
mungkin agak nambahin sedikit juga nih ya. Kalau anak rantau ini kan kalau mau pulang kayak libur semester ini kayak mau pulang itu kan nggak selalu bisa ya, kecuali kalian mungkin sultan banyak duit atau ada saudara sekitar Jawa ini. Dan dari pengalaman juga kenal Andre kan, Andre Barat. Yuk, tahu Mas Andre yang ganteng. Nah, kalau dari dia sendiri itu juga pas kita udah pada pada di rumah, pada kita liburan ini, dari cerita Mas Andre ini, yang nemenin dia di Purbalingga ini, yang nemenin dia di kosan itu ya senior PMKT tadi, karena mereka satu perasaan gitu, satu nasib, nggak bisa selalu pulang di semester tertentu. Jadi kalian ngumpulnya itu ya bakal sama senior PMKT tadi, antara senior atau junior atau warga-warga PMKT lainnya tadi. Nah, aku nambahin ya Mas, waktu awal-awal corona saya kan nggak pulang tuh. Betul. Jadi teman-teman saya sudah pulang semua. Saya tidak ada teman, sendiri di kos. Tapi ada abang-abang PMKT yang ngechat gitu loh. Dan di sini main, dan di makan yuk, dan di bakar-bakar yuk, dan di gereja yuk, kayak gitu. Benar-benar kayak, wah, sendirian di kos kayak nggak sendirian, kayak kok ada aja orang kayak gitu. Benar-benar makan ke Alden, ada abang-abang PMKT. Padahal itu udah masa COVID, itu udah nggak ada orang, kuliah udah online tuh. Orang di teknik nggak ada. Tapi abang-abang PMKT ada aja yang nemenin kita, nggak tahu dari mana mereka. Terus juga bingung. Kadang ada aja orang kayak gitu loh. Sampai ada momen bilangnya. Itu saya ada satu momen lah yang cukup menyentuh hati lah. Jadi kan kita itu kalau ujian itu kan di masa-masa tahun baru dan Natal ya Mas ya? Iya, betul. Jadi, banget. Saya kan di sini di rumah tuh ada tradisi biasanya kalau orang Batak namanya jam tahun baru itu mandok hata, jadi kayak acara kekeluargaan kayak gitu. Dan dulu di PBG kan saya nggak bisa ngerasain itu. Cuman abang-abang PMKT itu ngajakin hal-hal seperti itu. Jadi saya berasa nggak jauh dari rumah, walaupun pada waktu itu saya tidak punya akal sehat, saya tidak mau, saya menolak karena saya bodoh waktu itu. Tapi Tuhan juga punya cara nih buat ngerangkul kita, nyatuin kita dengan ya hal-hal yang nggak terduga kayak tadi, kayak tiba-tiba diajak, tiba-tiba ketemu, ada aja caranya Tuhan. Iya, hal-hal sepele itu bisa berasa luar biasa kalau kalian udah masuk PMKT. Banyak orang-orang yang luar biasa di PMKT. Nanti banyak lah, keren-keren orang-orang PMKT mah. Aduh, pasti maba pada jadi nggak sabar nih mau masuk PMKT nih. Waduh, harus dong. Kalian harus tidak sabar. Kalau kalian sabar, wah nggak asik. Capek-capek saya ngomong dari tadi. Oh iya, informasi juga nih buat maba. Jadi kalau tadi kayak dibilang Mas Dandi, kalau kita ujian itu UAS itu biasanya bakal nabrak sama Natal dan Tahun Baru. Jadi kalian harus siap-siap nggak bakal bisa pulang, nggak bakal bisa ketemu keluarga buat ngerayain Natal atau Tahun Baru nih. Dulu kalau nggak salah ujian tuh 23-nya ujian, ntar lanjut 26 atau 24-nya ujian, lanjutnya 27 kayak gitu. Jadi ada gap 2 hari lah buat di Natal ini, tanggal 25. Benar, bukan Mas Nathan. Jadi waktu nanti di tanggal 25 kalian nggak bisa nonton Home Alone, soalnya kalian di kosan. Soalnya Home Alone tayang tanggal 25 sama 26. Udah jadi ini kayak itu film wajib buat Natalan. Wah, benar-benar setiap Natal Mas. Saya sampai hafal. Detik segini begini, detik segini begini. Si botak abis ini kesetrum, hafal saya udah. Udah film ini tontonan wajib itu. Tontonan wajib Natal. Kayaknya lebih wajib nonton Home Alone di Natal daripada ibadahnya. Nggak boleh dong. Nggak boleh dong. Itu tanda, sorry kepencet. Oh iya Mas, kita belum ngasih tahu nih kalau PMKT ini punya media sosial, pasti punya kan ya. Dan zaman kayak gini pasti nggak punya media sosial tuh aneh, karena sekarang serba online. Benar. Jadi aku mau promosiin buat teman-teman pendengar podcast ini, jangan lupa untuk follow
official Instagram Persekutuan Mahasiswa Kristen Teknik. Asik betul bahasanya. Jadi kita punya Instagram namanya @pmktunsud. Aku ulangi sekali lagi ya, @pmktunsud. Nanti kalian boleh follow, baru cek postingan ada ketua PMKT. Nanti kalian orangnya mantap kali. Oh iya, juga nambahin juga nih Mas. Kalau PMKT ini kita punya grup juga nih. Semua mahasiswa Kristen semua masyarakat FT yang Kristen, mau dosen, mau senior, mau junior, dari semua angkatan kita punya grup WA-nya ya Mas ya. Benar, Grup kita ada grup WhatsApp PMKT dan grup lain. Dan di angkatannya juga tiap angkatan ini punya grup PMKT masing-masing juga nih. Ya nanti dibuatin grup angkatan, tiap angkatan nanti punya grup WhatsApp juga. Dan ya kita juga ada satu OA lain. Bentar ya, saya cek dulu masih ada nggak ya? Ada, Dicek namanya dulu. PMKT Talk. Itu adalah OA lain milik PMKT. Nanti kalau kalian pengen curhat-curhat gitu, punya masalah dan bingung mau dilempahin kemana, kalian boleh chat di OA lain kita, PMKT Talk. Buat linknya bisa dicek di bio Instagram @pmktunsud. Nanti di situ ada link buat OA lain yang si PMKT Talk kayak gitu Mas. Sih. Udah gak kerasa nih Mas, kayak udah lama nih kita ngobrol-ngobrol tentang PMKT nih. Kita cerita-cerita gimana tentang internal PMKT, proker-prokernya, dan juga tadi sosial media PMKT. Kayak udah cukup nih, udah boleh diudahin nih. Kayaknya sih udah boleh dicukupkan Mas, saya juga udah haus. Nggak ada teh manisnya, nggak ada ngomong lama. Sebelum dicukupkan, Mas Dandi ada mau sepatah dua kata buat para pendengar Bistik? Untuk pendengar podcast malam ini, thank you udah mau dengerin podcast saya bersama Mas Nathan. Asik betul. Maaf kalau ada salah-salah kata, memang saya manusia yang penuh dengan kesalahan. Dan untuk orang-orang yang ingin bergabung dengan PMKT, hapuskanlah keraguan dan rasa tidak percaya diri kalian, karena pada dasarnya semua orang itu layak buat bergabung di PMKT, dan kalian akan dipantaskan dan dilakukan oleh Tuhan sendiri. Jadi bukan orang-orang di lingkungan kalian yang menentukan kamu layak masuk PMKT, kamu nggak layak masuk PMKT. Terima kasih buat kesempatannya Mas Nathan. Mungkin dari saya segitu aja. Oke, siap Mas. Oke, sekian podcast Bistik kali ini dari Kementerian Luar Negeri. Kiranya apa yang udah kita bicarain tadi bakal menarik hati para pendengar Bistik ini, dan khususnya buat mahasiswa Kristen, kalian jadi makin semangat, makin pengen buat masuk UKM PMKT ini. Nambahin dikit Mas. Boleh. Ini aku ada pantun. Pergi ke pasar membeli tabung. Asik, cakep. Buat yang dengar jangan lupa gabung. Asik. agak maksa ya, tapi boleh. Saya memang agak cringe orangnya. Oke, sekian podcast kali ini. Kiranya dapat bermanfaat, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.